berikutnya menjelaskan tentang jamak takhir. Kemarin kan udah jamak takdim. Jamak takdim waktu sholat ditarik ke waktu yang awal. Zuhur, asar, sholat di waktu duhur dikumpulkan di satu waktu, yaitu waktu duhur. Ya, jamak takdim. Maghrib isya dihijikeun sholatnya di waktu maghrib. Jamak takdim. Syaratnya kamari geus jamak takdim teh. Antarana syaratnya teh aya opat. Pertama, harus sholat yang pertama dulu. Maghrib isya lah, sholat maghrib heula. Setelah beres maghrib baru sholat isya. Duhur asar dikerjakan di waktu duhur, maka sholatnya duhur dulu baru asar. Jadi harus sholat yang pertama dulu yang dikerjakan, yang punya waktu. Terus niat menjama, niat jamak di dalam sholat yang pertama. Nah, dohor ya, dohor di asar dikerjakan di waktu duhur. Nah, ketika sholat duhur tuh harus niat menjamak. Niat saya sholat duhur 4 rakaat jamak dengan asar. Makmum atau kalau jadi makmum. Maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib, maka harus niat menjamak takdim di waktu maghrib. Ketika sholat maghrib, niat menjamak takdim maghrib dengan isya. Terus berturut-turut. Setelah beres maghrib, terus langsung isya. Diberi lagi. Setelah beres dohor, langsung dari sholat asar. Wadawamul uzri, dan masih dalam uzur. Sampai beres sholat, masih perjalanan tema, masih statusnya masih dalam perjalanan. Jangan datang ke imah. Nah, kampung orang, tempat tinggal kita. Dan sekarang jamak takhir. Jamak takhir itu syaratnya cuma 2 jamak takhir. Jadi syarat itu ada jamak ya. Takdim dengan takhir. Kalau takdim kemarin syaratnya ada 4. Kalau takhir cuma ada 2 syaratnya. Jamak takhir diakhirkan, sholat 2 dikumpulkan, dikerjakan di waktu yang kedua. Paketannya sama paketannya, maghrib dengan isya, duhur dengan asar. Ulah isya jeung subuh ulah, atau asar jeung maghrib, atau subuh jeung dohor bisa. Paketannya harus jeung jamak takhir. Duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Dikerjakannya di waktu sholat yang kedua. Berarti ketika datang dohor kita nggak sholat, nanti asar sholatnya. Ketika datang maghrib kita nggak sholat, nanti isya, waktu isya sholat. Jadi maghrib ditarik ke isya, duhur ditarik ke asar, namanya jamak takhir. Ini penting buat yang suka, minimal kan orang-orang Indonesia setahun sekali mudik. Dan rata-rata perjalanannya itu jauh. Atau meskipun dekat, sekarang kan nggak bisa ditentukan. Macetlah apalah yang memungkinkan secara syariat menjadi uzur alasan diperbolehkan sholat di jamak dikumpul. Itu keringanan, hanya keringanan itu ya ada waktu tertentu, itu bisa nggak boleh di waktu-waktu tertentu, namanya dispensasi kan ya, nggak setiap saat gitu. Ada waktu-waktu sehingga butuh syarat. Kalau sholat di waktu duhur, sholat duhur nggak butuh syarat apa-apa, syarat sholat aja biasa wudhu dan lain-lain. Haji, kenapa tidak ada asar dan maghrib? Itu bisa, memang
udah patokan. Jadi yang diperbolehkan tuh asar dengan zuhur, maghrib dengan isya. Karena tuntunannya ke situ. Dan memang asar tuh layaknya jeung zuhur, sama-sama siang hari. Maghrib dengan isya itu dengan lawannya itu barengnya sama-sama malam hari. Jadi patokan suratnya kudu eta itu menang asar jeung maghrib gitu bisa. Namun Sama-sama Isa malam kan bisa dengan subuh. setelah Isa kaliwat ya. Heeh. Namun di jama jang subuh mah teu bisa. Itu bisa. Kodok kita. Oh, sorry. Jadi sholat Biasanya. jamaah mah ya 2 sholat dalam satu waktu. Dan eta paketannya jelas gitu. Tuntunan dari sananya Rasul mempraktekkan dalam hadis disebutkan itu mufakat sepakat semua bahwa paketannya zuhur, asar, maghrib dengan isya, subuh nggak bisa, nggak Biasanya ada layannya subuh. duhur dengan subuh kalau Iya, biasanya biasa. subuh di kerjaan saat duhur. Jadi ini bukan kodok, bukan. Meskipun melaksanakan sholat isya di waktu maghrib, tapi lain kodok. Atau sholat duhur di waktu asar, tapi lain kodok. Kalau kodok mah sholat karena kita tidak bisa kita meninggalkan sholat di dalam waktunya. Ini ke waktu itu kita nggak ninggalin, enggak. Makanya ayat niat. Pertama datang nanti syarat jamaah takhir yang pertama, niat mengakhirkan sholat yang pertama itu kepada waktu yang kedua. Lupa nih, kita perjalanan dari sini Surabaya. Pada jam 9 kita berangkat. 9 pagi. Umpama datang Cirebon jam 1. Kalau Cirebon, udah waktu duhur kan itu. Ya bis ya eureun asar. Di rest area atau di tempat makan restoran di mana lah. Tempat istirahat. Berarti kan kita nggak bisa sholat duhur kan? Nah, itu karena udah dalam keadaan perjalanan, kita boleh di dohor kurang akhirkan karena waktu asar. Jadi ketika datang waktu dohor ya, ketika masih dalam waktu dohor, maka harus tahu waktu dohor itu awal kapan, akhir kapan. Saya ini kasih dohor ya bisa buru-buru. Kalau udah tahu nggak bakal berhenti nih mobil, nggak bisa sholat dohor, akhirkan. Niat di hati ya, ketika waktu dohor tuh kita belum bisa sholat, niat dalam hati saya niat mengakhirkan sholat duhur ke waktu asar, atau saya niat menjamak takhir sholat duhur dengan asar. Apa cukup niat saja begitu atau harus pakai sholat menghormat waktu? Enggak, niat aja udah. Ada sholat menghormat waktu. Kalau sholat menghormat waktu itu karena nggak bisa bersuci, nggak bisa dijama, Oh, yang nggak bisa dijama. nggak bisa dijama. Kayak subuh nih, itu mobil nggak berhenti, mau wudhu nggak bisa kan? Mau nyuruh berhenti nggak mungkin, di situ nggak ada air, dijama nggak bisa. Nah itu hormat waktu. Berarti bukan sholat-sholat yang bisa dijama. Kalau yang sholat menghormat waktu Iya. itu. Sholat yang nggak bisa dijama atau tidak memenuhi syarat jama. Ya sholat di atas pesawat, dohor dan asar bisa dijama, tapi sholatnya di pesawat. Kita wudhu nggak bisa, tayamum nggak bisa. Maka itu hormat waktu. Kalau ini bukan. Kalau mau hormat waktu kita sholat biasa, waktu kita sholat biasa, cuma mau hormat waktu doang. Nanti ketika sudah bisa sholat dengan normal, itu kita kodok. Kodok jatuhnya. Kalau mau hormat waktu. Kalau sholatnya di luar pesawat ya, cai eueuh dengan laut yang untuk bisa mana aya debu di pesawat. Di pesawat beres yang mana mobil hejo karabua. Suruh baru panjang. Di pesawat kan basi. Di situ tuh kita nggak bisa nih ini turun pesawat misalkan pasti maghrib. Ya.
landingnya maghrib nih, sedangkan ini duhur sama asar kita bakal nggak bisa sholat normal. Maka ketika datang waktu duhur kita sholat duhur, menghambat waktu. Datang asar, berat asar, menghambat waktu. Begitu sudah landing, sudah turun, udah bisa wudhu, udah bisa sholat normal, tuh si duhur yang tadi dan asar yang tadi kodoin. Sholat dua yang kodok dohor, kodok asar. Tapi ngedulin maghribnya, tetap ngedulin Iya. waktu maghrib. Iya, kalau waktu maghrib masih panjang silakan kodok dulu yang ini dulu. Kalau waktu maghrib udah pendek, maghrib dulu, baru kodok. Itu menghormat waktu. Pak mah bukan, ini ngomong jama. Jadi kita tidak kodok sholat tidak. Jadi sholat dohor urang eta ketika pun dilaksanakan di waktu asar, statusnya bukan kodok. Eta salah satu keutamaannya kenapa ada niat.